Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ahbabil kiram, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat taufik, hidayah, inayah, riayahnya, tarbiyahnya Allah Rabbul Alamin, Rabbul Mu'minina khassa, tarbiyah khususnya untuk hamba-hambanya yang beriman, dengan diberikan kita hidayah, taufik untuk menghadiri satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah, diberikan taufik untuk mengamalkan perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar mencurahkannya ke Al-Habib baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jamaah kaum muslimin dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab Ummahatu atau Kutub Ummahatu Al-Abwab min Hadi Sayyidil Ahbab, hadis pokok atau induk bab dari hadis-hadis hukum berdasarkan petunjuk penghulu orang terkasih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali jamaah kaum muslimin kita mengkaji tentang satu perihal bagian dari tata cara salat dzawil a'dzar, orang-orang dalam kondisi diberikan uzur. Salah satu dari uzur yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu uzur dalam kondisi melakukan kesalahan, lupa terhadap rukun dan kewajiban sholat. Di sana kita ikuti di pertemuan sebelumnya ada syariah Allah yang mensyariatkan sujud as-sahwi, sujud dalam kondisi lupa, 2 kali sujud, sujud bangun sujud, ridwan lirrahman, sebagai bentuk keridhaan untuk Allah Ar-Rahman, wa targhiman lisyaitan, dan sebagai bentuk kemurkaan terhadap syaitan. Syaitan dalam kondisi sadar diminta untuk sujud, tidak mau sujud. Kita dalam kondisi lupa atau salah tanpa sadar, ketika disadarkan kita sujud, marah syaitan. Targhiman lisyaitan kata Rasul, wa jubran lil usan,
menutupi kekurangan dari kesalahan atau lupa kita terhadap salat. Itu fungsi sujud sahwi yang kita kaji dari hadis sebelumnya. Di penutup kemarin saya juga menyampaikan kesimpulan dari sujud sahwi. Kesimpulan itu yang paling penting untuk diingat. Ada 4 kondisi lupa dalam salat. Sebelum masuk itu ada satu ijma' yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, dan kebetulan sebelum berangkat ke sini saya ditanyakan. Saya mau berangkat kajian ini, ada siswa yang stop, Ustaz sebentar. Mau bertanya, tafadhal, mau tanya apa? Saya makmum, salah dalam salat. Haruskah saya sujud sahwi? Itu sudah kita kupas. Apa jawabannya? Tua, tapi lu makmum. Bukit lelong sujud. Selesai imam salam, saya sujud. Gimana jawab? Ini pertemuan, berapa pertemuan yang lalu? Udah libur 3 kali. Ya, ijma. Sujud sahwi hanya disyariatkan untuk imam atau yang sholat munfarid sendiri. Makmum nggak ada sujud sahwi. Ya, tiba-tiba karena sujud, anak sujud. Itu ijma dinukilkan oleh ahli. 4 kondisi kita bisa salah dalam sholat, bisa kekurangan hukum. Seperti dilakukan oleh Rasul, hadis Ibnu Buhayrah. Kurang. Kapan kita sujud? Sebelum. Ragu kita berapa rakaat salat, kita bangun atas jumlah yang paling sedikit. Kapan kita sujud? Ragu? Sebelum. Kurang, ragu, sebelum. Lebih, sesudah. Kalau lebih, sesudah. Karena fungsi sujud di situ bukan lagi targhiman au jubran lil nuqsan, untuk menutupi kekurangan. Maka setelah sudah salam, baru sujud, duduk, sujud, kemudian salam sekali lagi. Tapi bukan salam salat awal, ini salam sebagai penutup sujud sahwi. Berarti anan talung dia kan. Lanjut sih, salim. Ragu dalam kondisi rujahan. Ketika saya pikir-pikir dalam salat, yang butuh heboh rakaat kali belum salat. Beda dengan ragu pertama yang 50-50, 50-50, ini mana yang benar kita tidak tahu. Ragu jenis keempat ini, saya yakin ini pasti 3 rakaat. Itu namanya rujahan. Dan Rasul kita berpesan, faliyabni alal yakin. Maka hendaknya dia membangun atas yang dia yakini itu benar. Berarti 3. Sujud sahwinya setelah. Kalau seperti itu kita pahami, insya Allah apapun kondisi salat kita kekurangan, kita sudah tahu, oh ini saya sujud sahwi sebelum, atau saya sujud sahwi setelah. Barakallahu fikum jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita lanjutkan perihal tentang hukum berkaitan dengan salat. Jam'us salat, jamak salat, menggabungkan 2 salat dalam satu waktu, 2 fardhu salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau versi Imam Ibnu Abbas samaniyan atau sab'an, menjadikan 8 rakaat berturut-turut, 4, zuhur,
asar jamak. Atau maghrib isya 3, 4, 7, 8 atau 7. Kata Ibnu Abbas menceritakan Rasul menggabungkan dua salat. Itu namanya jamak salat. Menjamak salat. Yang tidak bisa dijamak cuma salat subuh. Nyetepeh dulu kemaah. Kadang nanti yang jamak subuh 23 ngeluh. Subuh 23 ngentuha. Hanjur. Hana madhab. Teman Ustaz katinggal atau sengaja menelantarkan sholat, kamu berdosa, dosa besar. Kalau saya melakukan dosa besar, bisa saya qadha, enggak ada qadha lagi. Dosa besar Allah cuma terima dengan satu cara, taubat. Hana mengatakan taubat nasuha. Taubat nasuha yang betul-betul setelah itu kamu tidak akan meninggalkan salat. Tidak bisa main-main ini. Karena alal mu'minina kitaban mawquta, salat itu sudah ada waktunya. Dalam kondisi sudah ditetapkan waktu, datang syariat memberikan kita keringanan terhadap uzur-uzur yang bisa dihadapi kaum muslimin, dan uzur-uzur itu melahirkan keringanan untuk menggabungkan salat. Begitu muruna syariah. Yang baik syariah ini kita mudah-mudahkan. Kalau mudah, udah mudah. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ketika ada kesusahan, kesusahan itu akan menarik kemudahan. Yang baik dapat mudah-mudah barokah. Ada susah pasti datang. Idza dzaqal amru qaidahnya, ketika perkara itu sulit, ittasa, datang syariat melapangkan. Ketika perkara itu mudah, datang syariat menyempitkan. Boyak. Disempitkan. Begitu syariah itu fleksibel, dia bermain. Dah lengkap. Ini salat dawil a'dzar yang akan kita kaji. Apa saja uzur yang membuat kita itu boleh menjamak salat. Dari uzur-uzur yang kita tahu, ada yang dijamak oleh Rasul, faktor uzur syar'i. Uzurnya uzur syar'i. Seperti apa? Jamaah yang kemarin berhaji. Kita ketika di Arafah 9 Dzulhijjah, duhur dengan asar kita jamak. Jamak takdim atau takhir? Duhur asar pajang tak salat. Nampak belum pernah berhaji. Belum tahu tiga. Insyaallah. Ya. Rahmat Tuhan kita maha luas. Kami kaji kitab haji ketika di Sukabumi itu. Saya masih kelas 2 SMA. Bab haji. Ustaz kita tiba-tiba mengatakan, ini kitab haji. Saya mengajar kalian tapi saya belum haji. Rui mata. Angkat tangan. Kami angkat tangan. Angkat tangan. Kita berhaji. Angkat tangan, kita berdoa. Sungguh-sungguh beliau berdoa. Kamu amin-amin. 2012, saya haji dari Yaman. Tiba-tiba satu kawan ngajak naik kita ke atas, ke lantai atas Masjidil Haram. Rupanya di sana sahabat kami berkumpul, itu mahasiswa di Madinah, di Yaman, di Mesir, sudah berkumpul. Jadi musim haji yang sama, dan di tengah kami guru kami. Beliau masih di sana. Baru selesai S3 di sana. Guru kami yang memandu kami berdoa. Hampir semua yang ada di kelas itu sudah berhaji. Yang belum kadang ente lah. Rahmat Allah Maha Luas. Kalau kita berhaji, jamak takdim.
Asar duhur, waktu duhur. Supaya apa? Ketika asar kita fokus untuk zikir di Arafah. Baik pikirlah salat. Arafah kita zikir, doa, zikir, doa. Itu terbaik untuk waktu itu, bukan salat. Nanti ketika malam hari menjelang terbenam matahari, dari Arafah kita bertolak ke Musdalifah, jamak takhir. Ini jamaah haji kita dibalik. Arafah Musdalifah, Ustaz ke kamu di Arafah aja, jamak takdim. Jujur ada masalah. Tapi kalau Anda bertanya tentang afdal seperti tuntunan Rasul, persis beliau jamak takhir. Di Musdalifah nanti kita salat maghrib dengan isya. Tapi faktor jamaah haji kita ramai, pemerintah susah mengatur, kesusahan air di Musdalifah dan beragam faktor dijadikan alasan oleh Kementerian Agama kita jamaknya takdim saja. Mudah-mudahan itu termasuk unsur yang diperbolehkan dalam syariat. Ya. Kemudian safar boleh jamak salat. Rasul safar jamak salat. Tradisi Rasul dalam jamak salat, idza syadda rahal, kalau beliau mulai berangkat sebelum matahari di tengah, mata wuro gelombang tengah, gelombang dua lah. Beliau jamak duhurnya dengan asar di perjalanan. Baik salat ilahi. Jangan kita katanya tapreh fi'ati dulu. Kalau matahari belum di tengah, ya bismillah, berangkat dulu. Nanti di jalan sudah masuk waktu asar, baru kita sholat duhur dengan asar. Anas mengatakan idza zafat asy-syams, kalau matahari sudah di tengah, beliau sholat dulu. Jamak takdim. Kondisi terbaik untuk musafir adalah kondisi yang paling ringan bagi musafir. Jadi baik kalian tahu. Jangan lihat orang. Yang paling mudah bagi Anda apa? Kalau mudah jamak takdim, jamak takdim. Kalau mudah jamak takhir, jamak takhir. Begitu muruna fleksibilitas syariah, keringanan syariah Allah. Khudu bi rukhasillah kata Rasul, ambillah keringanan Allah. Ini keringanan Allah cok juga. Atau kagak cok. Ya nak gejuk belak. Kita cari keringanan, jangan ambil saja yang sudah diringankan. Ya. Sakit marah, sakit juga boleh jamak. Anak pilih tanya Mbak Ustaz, berat tak sakit maklum, berat tak sakit ya halu. Susah kami memandu untuk wudu setiap sholat. Boleh enggak Ustaz dia jamak saja sholat? Boleh. Ya, boleh. Duhur, asar, jamak, maghrib, isya, jamak kondisi sakit. Boleh. Hujan yang deras dalam hadis yang membasahi pakaian. Jadi standar hujan boleh jamak kalau membasahi pakaian. Atau becek di tanah yang mengotori pakaian. Atau menyusahkan kendaraan kita berjalan. Jadi sesuaikan dengan kondisi, itu boleh jamak. Muazzin tinggal ketika azan, sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Nyatanya karena banyak yuli kan, mah titik urah di rumah. Kupu yula. Sallu fi rihalikum. Kita yang di masjid langsung jamak. Duhur, asar, maghrib, isya. Langsung jamak. Khauf dalam kondisi takut. Peperangan,
kondisi konflik. Ya, kita zaman dahulu itu kalau susah keluar ke masjid, ya sudah jamak salat. Di masjid kita jamak langsung. Nanti tidak tiap waktu kita keluar ke masjid. Sampai hilang uzur. Hilang takut, hilang sakit, hilang perjalanan ataupun jenis-jenis uzur yang lainnya. Itu masyaqqah tajlibut taysir. Wala rukhsata lil ma'siyah. Ya, keringanan Allah itu tidak meliputi perbuatan maksiat. Nya usah dulu kemaah lu ngejak Medan lu bubur mati. Jut lu jamak salat. Anjing. Mengatakan nak bubur mati lagi jamak anjing. Anjing. Karena jamak itu tidak meliputi perkara maksiat. Ya, jamak itu keringanan Allah untuk ketaatan, untuk kemaksiatan enggak ada jamak-jamak. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis yang akan kita kaji dan ini penting untuk kita kaji. Ada jamak dilakukan oleh Rasul yang sahabat tidak tahu sebabnya apa. Ini keringanan syariat. Yang kira-kira para sahabat cuma bisa memprediksikan kalau Rasul melakukannya supaya umat ini tidak berat, tidak susah, boleh dijamak, boleh jamak. Tabib yang sedang menjalankan kegiatan operasi pasien, operasi tulang, operasi saraf, mungkin dia butuh waktu yang panjang. Boleh dia jamak salat. Kira-kira mau masuk operasi. Dia khawatir nanti waktu salat bisa lewat atau dia susah. Walaupun tidak lewat, tapi dia akan susah. Nanti harus ganti baju, harus ini itu. Udah jamak. Itu keringanan Allah. Ya, itu sah. Bahkan mayoritas jumhur para ulama, bahkan sebagian menukilkan ijma' bahwa boleh. Ujian nasional misalnya contoh. Ini pemerintah kita mengeluarkan ujian nasional. Perlu waktu melewati 2 waktu salat. Atau memakan waktu salat kedua walaupun tidak habis waktu salat kedua, boleh jamak. Selama dia SMP 3 tahun sekali jamak, masa tidak boleh dalam syariat? Boleh. Coba bayangkan kalau pemerintah mengeluarkan edaran jamak salat untuk ujian nasional. Semua kita mencaci maki presiden, salah jamak. Jujur. Syariah ini tidak datang memberatkan. Ketika ada kesulitan, datang syariah dengan keringanan. Hadisnya jamaah kaum muslimin, hadis Al-Imam Abdullah ibnu Abbas. Ini sosok yang harus kita tahu. Ibnu Abbas, anaknya Abbas, paman baginda Rasul. Teladan untuk ahli bait. Kalau kamu ahli bait, keturunan Nabi, kamu juga harus berilmu, harus jatuh, harus bersusah payah, harus belajar. Dan pelajaran untuk kita yang bukan keturunan Nabi, nyatanya pulau boleh berang. Keturunan Nabi saja harus serius. Beliau dijadikan sebagai masal, contoh kesungguhan dalam belajar, contoh kesungguhan dalam mentakdir ahli ilmu. Memegang tali kendaraan Ubay ibnu Ka'ab dengan debu ipul liawai, beliau tetap memegang. Gurunya naik. Ubay mengatakan, wahai keponakan baginda Rasul atau anak paman Rasulullah, kalau kamu izinkan aku datang ke rumahmu mengajarmu, aku mau. Kenapa keturunan Nabi? Lungjak rumah pilih. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti.
ilmu ini didatangi tidak mendatangi. Gepreh wak pintu Ubay, berdebu-debu dia menunggu siang hari di kepanasan gurun pasir. Dia tunggu. Sahabatnya mengatakan, untuk apa ya Ibnu Abbas? Sahabat Nabi ramai itu, ulama banyak. Kamu kira siapa yang butuh ilmu? Kalau kita yang berhenti, camat karena kau, bupati karena kau. Siapa yang butuh ilmu? Ulama banyak itu. Beliau enggak peduli itu, beliau belajar terus. Akhirnya sahabat ini mengatakan, aku melihat Ibnu Abbas dikelilingi oleh para ulama dan para sahabat Rasul. Akhirnya terbalik, yang ambil ilmu itu sahabat Rasul, ambil ilmu ke Ibnu Abbas yang masih remaja. Dijuluki Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ya, didoakan oleh Rasul sehingga menjadi penafsir Al-Quran yang hebat. Wa alimhu ta'wil. Ya. Ketika beli kitab tafsir, yang saya cari pertama kitab tafsir itu tafsir Ibnu Abbas. Karena dari semua kitab tafsir yang Rasul rekomendasikan ya kitab tafsir ini. Ya tentunya kitab tafsir yang dimaksud itu semua kembali ke riwayat Ibnu Abbas. Walaupun kita tidak mengetahui beliau menulis kitab tafsir. Itu yang membukukan orang setelahnya. Tapi semuanya riwayat tafsir Ibnu Abbas atau tafsir Ibnu Abbas. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menceritakan jamaah Rasulullah baina dhuhr wal asr. Ini dalam kondisi darurat, duhur asar itu satu waktunya. Maghrib isya satu waktu. Maka mazhab mayoritas ahli ilmi, ini mayoritas, kecuali sebagian kecil yang mengingkari ini, wanita yang suci dari haidnya di waktu asar dia wajib mengqadha duhur dan asar. Ya. Kalau dia suci di waktu isya, dia wajib mengqadha maghrib dan isya. Karena waktunya satu dalam kondisi udzur. Dan udzurnya itu haid. Itu madhab mayoritas. Kalau Anda bertanya hadis, nggak ada. Justru zahir hadis kebalikannya. Kalau kita bertanya tentang hadis mauquf dari sahabat, kita punya riwayat sahih dari Abdurrahman ibnu Auf dan juga riwayat sahih dari Al-Imam Abdullah ibnu Abbas yang memfatwakan seperti fatwa mayoritas para ulama. Nah, ini banyak saya tahu banyak kaum muslimat yang tidak melakukan seperti itu. Ya, atas dasar ketidakpengetahuan. Tapi menarik juga pandangan kedua, seperti pandangan yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan enggak. Kalau dia suci waktu asar ya asar saja. Kalau suci waktu isya ya isya saja, tidak perlu maghrib. Beliau berdalil dengan hadis, tapi hadisnya pun tidak jelas menunjukkan tentang kasus ini. Hadisnya hadis Rasul, siapa yang mendapatkan satu rakaat maka dia sudah mendapatkan salat. Maksudnya kan rakaat itu, ya misalnya kalau salat asar berarti rakaat asar, tidak ada tuntunan untuk mengulangi zuhur, kata Ibnu Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Tapi apapun yang rajih dari pandangan ini menyelisihi pandangan para sahabat Rasul, terutama dalam perihal tidak ada hadis dalam perkara ini, kemudian menyelisihi mayoritas ulama kaum muslimin berat. Maka saya lebih mengatakan al-ahwat ya sebagai bentuk cadangan dalam beragama, tapi tetap Anda harus yakin dalam perkara ini sepatutnya kita mengulang. Kalau saya orang di rumah, saya ini kapan suci asar, berarti Anda ulangi zuhur dan asar. Kapan suci isya, berarti ulangi maghrib dan isya. Kan dalam kondisi udzur itu satu waktu.
Imam Abdullah bin Abbas mengatakan jama'a Rasulullah menggabungkan salat zuhur dan asar, maghrib dan isya bil Madinah, di kota Madinah. Berarti bukan dalam kondisi safar. Kalau safar, sahabat sudah tahu, safar boleh menggabungkan salat. Ya, safar boleh. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang qasar salat. Dari 4 jadi 2. Qasar salat. Ya. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan jamak dengan qasar. Kalau sudah jamak harus qasar, atau kalau sudah qasar harus jamak. Padahal itu 2 pembahasan yang berbeda. Kalau masih di rumah, sudah niat untuk berangkat, sudah mempersiapkan barang dan kendaraan, boleh jamak, tidak boleh qasar. Kalau sudah keluar dari Imrah, batasan wilayah tempat tinggal kita, boleh qasar, boleh jamak. Kalau kita di sini, ini daerah ini apa namanya ini? Pada Aceh terlalu luas itu. Nah, Ulai Karing. Keluar dari Ulai Karing, artinya sudah bergegas untuk perjalanan, ya, Anda sudah boleh qasar dan jamak. Kalau masih di Ulai Karing, Anda boleh jamak, tidak boleh qasar. Itu 2 pembahasan berbeda, nanti akan kita kaji lebih detail. Ini kondisi yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Rasulullah menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah. Artinya bukan dalam kondisi safar, fi ghairi khaufin wala matar. Bukan dalam kondisi takut. Bukan dalam kondisi perang, wala matar, dan bukan dalam kondisi hujan. Berarti kalau hujan boleh. Karena Ibnu Abbas mengatakan bukan dalam kondisi hujan. Kalau khauf, takut, boleh. Dalam satu riwayat fi ghairi safarin wala maradin, bukan safar, bukan sakit. Rasul enggak sakit, tapi beliau jamak. Kalau sakit boleh. Atau apapun yang berkaitan dengan hukum sakit. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ibu menyusui, boleh juga. Ya, ibu menyusui, saya harus bersih lagi, harus ganti pakaian lagi. Ya, boleh dia melakukan jamak salat. Syariat ini ringan. Tapi ketika uzur itu tidak ada, tetap dirikan salat di waktunya secara berjamaah. Ketika ada uzur saja kita manfaatkan uzur Allah. Ibnu Abbas mengatakan ini tanpa alasan. Tidak tahu ini apa sebabnya. Safar bukan, takut bukan, hujan tidak, sakit tidak, Rasul sudah jamak. Faqila Ibnu Abbas, ini tabi'in muridnya. Kalau kita telusuri riwayat yang mengatakan ini Amru ibnu Dinar atau muridnya Ibnu Abbas yang paling terkenal, Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair bertanya ke Ibnu Abbas, ma arada ila dzalika? Kenapa Rasul melakukan itu? Ditanya mana? Kalau kita baca tanya mana? Penuntut ilmu itu bertanya. Ketika Ibnu Abbas ditanyakan, kok bisa kamu mengumpulkan ilmu yang banyak? Beliau mengatakan alasannya 2. Lisanin sa'ulun, lisan sa'ul. Lisan yang banyak bertanya. Hana tepu tanya. Baik yang hana perle tanya, yang hana tepu tanya. Yang hana tepu tanya, hana tepu tanya. Bil lisani sa'ul wa qalbin aqul, dan hati yang terus memikirkan ilmu. 2 cara mendapatkan ilmu. Bagaimana kamu mengumpulkan ilmu yang banyak itu? Bil lisani sa'ul, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang
yang hidup, hatinya terus memikirkan ilmu, itu bisa beliau mengumpulkan banyak ilmu. Muridnya bertanya, ma'arada ila dzalik, apa yang diinginkan oleh Rasul? Kenapa beliau menggabungkan, menjamak salat itu? Ibnu Abbas mengatakan, arada alla yukhrija ummata. Beliau tidak mau umatnya itu terbebani. Beliau tidak mau umatnya terbebani. Jadi ada jamak-jamak yang kadang-kala kita paling tahu untuk kondisi kita, tapi tidak dijadikan kebiasaan. Jadi bukan kebiasaan, sekali-kali. Dan kita tahu ini berat. Kalau saya sholat tepat waktu berat. Kondisi saya saat ini berat. Ambil keringanan Allah. Ya, jangan. Tapi jangan jadikan kebiasaan, Pak. 3. Itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ibnu Abbas mengatakan, kenapa Rasul melakukan itu? Supaya umatnya itu tidak terbebani. Berat umat. Ya, ini juga risalah untuk kita dai-dai yang gaduh berat umat. Ustaz-ustaz gaduh berat umat. Ya, ringan, yassir wa la tu'assir. Dakwahlah dengan meringankan dan jangan membebani. Kalau dalam mazhab Ahnaf, Hanafi, mereka mengatakan yang dilakukan oleh Rasul ini bukan jamak, tapi namanya jamak suri. Jamak suri itu bentuknya nampak jamak, hakikatnya bukan jamak. Mereka mengatakan, ini pandangan Abu Hanifah, yang dilakukan oleh Rasul dalam hadis Ibnu Abbas, itu sholat duhur, dia sholatnya di akhir waktu duhur. Dan sholat asar di awal waktu asar. Sehingga nampak seperti jamak, hakikatnya enggak jamak, masing-masing di waktunya sendiri. Itu karena mungkin para ulama Hanafi bingung, ini alasannya apa? Kenapa jamak Rasulullah? Alasan syar'i jamak enggak ada, kok Rasul jamak? Akhirnya mereka mencari jawaban, mengatakan itu jamak suri. Bentuknya jamak, hakikatnya tidak jamak. Kira-kira itu lagi. Misalnya kondisi panas. Kami di sekolah salah prediksi. Ketika datang semua siswa, rupanya full masjid. Ketika full masjid, panas sekali. Jadi kita jamak sholat. Karena maghribnya panas sekali. Nanti isyanya lebih panas. Bisa kita jamak sholat sekali. Nah gimana? Kita jamak maghrib, isya, kita sholat aja di waktu maghrib. Kalau kita mengamalkan hadis ini, ya, dan meyakini itu bagian ini, kerepotan sekali. Sayang penuntut ilmu itu kepanasan, basah wajah-wajah. Tapi ada donasi kaum muslimin kemarin, alhamdulillah, mulai kita pasang AC lah. Itu bisa kita jamak. Menggunakan hadis ini bisa. Pengamalan madhab Hanafi, kita salat maghrib di akhir waktu maghrib dan salat isya di awal waktu isya, nampak jamak, seperti jamak. Itu cara mengamalkan madhab Hanafi. Tapi yang membuat kita kebingungan ketika Ibnu Abbas mengatakan supaya umat ini tidak repot. Kalau kita amalkan madhab Hanafi, saya rasa makin repot. Dan tapleh hotel maghrib ke pajak itu bila. Kita tunggu waktu isya di awal waktu isya, hanjit lewat. Makin repot. Maka mayoritas para fuqaha bukan seperti itu. Ini memang jamak dilakukan oleh Rasul. Ada uzur untuk itu. Untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara uzur kalau kita telusuri hadis, panas. Ya. Panasnya hajirah itu, panasnya siang, duhur, akhirnya beliau mengakhirkan salat duhur.
zuhur atau menggabungkan dengan asar di awal waktu asar. Ini ada uzur yang mungkin kita tidak tahu, bukan uzur biasa. Sehingga diketahui oleh Imam Ibnu Abbas yang masih kecil. Kadang punah, kita tidak tahu. Dalam hidup kita pasti ada uzur-uzur seperti ini yang terjadi seumur hidup sekali, 2 tahun, 5 tahun sekali. Kita tidak tahu sedang mengikuti apa, mengikuti seleksi ini, seleksi itu. Tesnya tiba-tiba di waktu salat, nyopah wati asar. Ya sudah, kita jamak di waktu duhur. Ini seumur hidup sekali, Pak. Syariah kita ini sangat melapangkan. Atau Anda pejabat negara atau bekerja di pemerintahan, ini ada Zoom meeting. Waktu takalan jadwal sipah waktu apa mulai. Dan kita prediksi ini 1 tahun tidak ada sekali. Dan Anda terbebani harus mengikuti, kalau tidak ambil keringanan Allah. Ya. Jangan ngotot dalam beragama apa. Ini saya nggak mau, saya keluar dari pemerintahan karena ini tidak sejalan dengan visi misi saya untuk beribadah. Katalah Pak begitu. Ya, jalan saja. Allah ini punya keringanan-keringanan yang Allah berikan. Boleh sekali-kali, tapi jangan dijadikan itu kebiasaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, nanti kita lanjutkan sedikit pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.